Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang misi gagal Spanyol Portugis mengusir Belanda dari Nusantara. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Spanyol dan Portugis pasang badan begitu Belanda menjejakkan kaki di Banten pada tahun 1596. Mereka jelas tidak mau berbagi pengaruh komersial apapun dengan Belanda di Nusantara. Terlebih Spanyol yang tengah menghadapi perang kemerdekaan Belanda di Eropa. Belanda membangun pos perdagangan pertamanya di Banten pada tahun 1603. Benteng Victoria milik Portugis di Ambon direbut pada tahun 1605. Dan VOC atau Kongsi Dagang Hindia Timur mendirikan pusat dagangnya di sana. Bahkan pada tahun 1609, armada Belanda mengepung Manila, kota dagang utama Spanyol di timur jauh. Peta persaingan itu diperhatikan oleh gubernur Spanyol di Filipina, Juan de Silva. Dia bertekad mengusir Belanda untuk selamanya dengan menyerang pos-pos dagang Belanda di Jawa dan Maluku menggunakan armada besar, gabungan Spanyol dan Portugis. Saat itu tahta Spanyol dan Portugis sudah bersatu sejak 1580 di bawah kekuasaan Philip II. Pada tahun 1611 di Manila, De Silva membangun armadanya. Sang gubernur mengerahkan tenaga kerja dan menaikkan pajak rakyat Filipina, bahkan meminta dana, orang, dan amunisi tambahan dari New Spain atau Meksiko untuk membiayai ambisi militernya ini. Tulis Peter Forsberg dalam The Singapore and Malacca Straits, Violence, Security and Diplomacy in the 17th Century. Pada awal tahun 1615, De Silva juga mengirim utusan ke Goa di India, pusat pemerintahan Portugis untuk urusan dagang di timur jauh. De Silva berhasil membujuk gubernur Portugis, yaitu Jeronimo de Azevedo. 4 kapal galeon milik Portugis dari Goa dijadwalkan akan tiba di Manila sekitar Juni 1615. Namun, armada Portugis tidak kunjung tiba pada Juli 1615 ketika De Silva sudah bersiap dengan armadanya. De Silva menghimpun armada Eropa terbesar yang pernah dilihat di kawasan itu, terdiri dari 10 galeon, 4 galei, 1 patace, dan 3 frigate. Dia membawa 5.000 orang, 2.000 diantaranya tentara Spanyol, juga 500 tentara bayaran Jepang. Armada itu dipersenjatai 300 meriam dan 56 ton bubuk mesio. Kapal utamanya adalah La Salvadora atau 2000 ton, San Marcos 1700 ton, San Juan Bautista, dan Espiritu Santo masing-masing 1300 ton, San Miguel dan San Felipe 800 ton, Nuestra Senora de Guadalupe dan Santiago 700 ton, San Andres 500 ton, dan yang paling kecil San Lorenzo 400 ton, tercantum dalam laporan Juan de Rivera dan Valerio de Ledesma, dimuat di The Philippines Island 1493 hingga 1898. Kemudian De Silva memutuskan untuk berangkat. Tujuannya adalah tidak langsung ke Jawa atau Maluku, tetapi ke Malaka, berharap untuk bertemu armada Portugis yang tidak ada kabarnya. Ternyata
armada Portugis sudah hancur lebur di Malaka. Satu kapal hancur ketika armada itu tidak sengaja bertemu dengan pasukan Aceh yang tengah menyerbu Malaka pada September 1615. Sisanya diserang mendadak oleh pasukan Belanda. Satu kapal direbut dan 2 sisanya dibakar oleh awaknya sendiri. Pada tanggal 25 Februari tahun 1616, De Silva tiba di Malaka. Barulah ia mengetahui bahwa armada Portugis yang dinantinya sudah binasa. De Silva yang tengah sakit keras dan armadanya pun luntang-lantung. Dia akhirnya meninggal pada tanggal 19 April 1616. Tanpa pemimpin, armada itu memutuskan pulang ke Manila. Setibanya di sana, banyak dari awaknya yang tewas karena wabah penyakit. Ekspedisi itu berakhir dengan tangan hampa. Armada Spanyol dan Portugis tidak pernah bertemu. Armada Spanyol yang dibanggakan itu tidak pernah pula bertempur dengan musuh. Penyakit merongrong awaknya tiap hari. Beberapa sumber menyebutkan korbannya ratusan, menyalahkan cuaca buruk dan air yang tidak bersih sebagai penyebabnya, tulis Peter Forsberg. Setelah itu, Belanda kian menantang dominasi Spanyol Portugis. Selain berhasil menguasai Maluku dari Portugis, Belanda juga sempat mengepung Manila kembali. Pengaruh dagang Spanyol Portugis di Nusantara kian terkikis, sebelum akhirnya benar-benar lenyap dan digantikan oleh Belanda pada abad ke-18 dan 19. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang misi gagal Spanyol Portugis mengusir Belanda dari Nusantara. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.